saya makan roti dijadikan satu namanya kalimat. Dalam bahasa Arab ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan kali, ada yang mengatakan kaul, ada yang mengatakan jumlah. Dulu saya pondok membahas kalaman nggak satu minggu. Al-kalam wal-lafzi uraqabu fi bilad dan seterusnya. Dan agak akan pusing. Metode ini nggak boleh membahas kalimat. Yang penting membahas kalimat. Ulangi nggak? Jadi apa kalimat? Kata ya. Saya contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah namanya kalimat. Lillahi namanya kalimat, Rabbi namanya kalimat, Alamin namanya kalimat. Ini yang kita bahas. Kalau saya sudah bisa catat. Tapi ini dah buka bukunya halaman 1. Bukunya sekarang. Buka bukunya halaman 1. Dah. Saya boleh sudah. Saya kunci orang secara dulu. Tes, belum. Udah. Ini rekam. Oh gitu. Oh ini rekaman aja. Rekaman. Oh gitu, rekaman suaranya ya. Biar di rekamannya baru jelas. Oh gitu, berarti gambarnya itu suaranya. Oh iya ya. Oh gitu. Nah. Saya baru tahu ini rekaman lewat HP baru kali ini. Sejarah betul ini saya ini. Biasanya kan rekaman langsung gitu loh. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Buka Mbak bukunya halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas kalimah tadi yang saya bahas kalimah. Alhamdulillah kalimah, lillahi kalimah, rabbi kalimah, alamin kalimah. Kalimah ada 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Langsung hafalkan Mbak, karena jenengan saya yakin cerdas semua. Nggak mungkin jenengan sarjana nggak cerdas. Lemot tidak mungkin, paling enggak ya Pentium 4 lah. Ulangi Mbak. Langsung hafalkan. Kalimah ada berapa Mbak? Apa? Awas kalau lupa banyak dosa. Enggak. Kalau lupa berarti karena ngurusi suami dan istri dan anak-anak. Enggak apa-apa. Udah. Sekarang kalau sudah terjawab, makanya nanti Anda harus bisa menjawab. Alhamdulillah itu kalau tidak isim fi'il huruf, lillahi kalau tidak isim fi'il huruf, Rabbi kalau tidak, itu mesti selamanya hanya 3. Itulah yang dimaksud saya. Makanya ada dosen Win, bukan dosennya, Win Syariah mengundang saya beda buku gara-gara dia buka YouTube bilang tulisan Arab di dunia hanya 3. Kalau tidak isim fi'il huruf, masa 3 sampai 3 tahun. Mestinya kan kalau hanya 3, 1 jam, 2 jam, 2 jam, 6 jam, itu logikanya gitu. Jadi cukup kalimat ada 3 Pak, langsung isim fi'il huruf. Buka bukunya halaman 2. Bukunya halaman 2, judulnya catatan penting. Cara mengetahui isim ada 2 cara. Satu, mengetahui artinya. Kalau artinya menunjukkan benda atau sifat, mesti itu namanya isim. Ada lagi catatan penting yang nomor 2. Catatan penting yang nomor 2. Kalau fi'il, mengetahui artinya apa? Kalau menunjukkan kerja berarti kalimah fi'il. Paham nggak itu? Ada Pak? Benar? Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia, kalau isim itu benda atau sifat, kalau fi'il itu kerja, kalau huruf itu apa bahasa Indonesianya? Jaringan yang bahasa Inggris. Kata sambung. Betul nggak Ustadz yang lain? Kata sambung, huruf itu kata sambung. Menurut dia ahli bahasa Inggris ini.
Salah. Saya juga buku saya itu kata sambung. Kata sambung itu sebenarnya isim mausul, Mbak. Datanglah Zaid, yang mana dia, yang mana itu sambung, bukan. Makanya saya tahu gara-gara bedah buku. Saya kan enggak, mulai kecil saya di pesantren sampai tamat aliyah, keliling, saya tugas di Kalimantan Tengah 1 tahun, di satu tahun persis. Terus saya ke Jakarta 1 tahun, ke Pati 1 tahun, baru nikah. Punya metode. Ini saya nggak pernah belajar umum. Nah, di bedah buku itu saya nggak, bedah buku itu apa? Nggak taunya bedah buku itu, buku saya dinilai di mana kebaikannya, di mana kesalahannya, diutarakan. Kesalahan saya ini huruf, Mbak. Huruf adalah kata sam, itu salah. Huruf itu adalah, kalau yang pernah mondok, saya pernah mondok, coba yang laki-laki semua, namanya huruf apa? Min ila analah huruf apa namanya? Ulangi, saya serpak, saya ingin tahu. Min ila huruf jer ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ini saya punya pengalaman. Mohon subhanallah, saya keliling Nusantara sudah biasa ketemu dokter pakar-pakar. Ini nyata ini subhanallah. Saya diundang di Sulawesi, di Makassar. Itu yang undang Menteri Agama. Itu yang training selama 2 hari. Itu hanya 4 orang yang mentraining. 1 adalah dokter dari Kemenak Jakarta, 2 Dr. Abdul Ghafur, putranya Mbah Maimun Zubair, beliau alhamdulillah satu kelas dengan saya. Yang nomor 3 namanya Profesor Sewang, ada Sulawesi. Profesor Sewang itu guru besar bahasa Arab. Yang keempat saya, yaitu Dr. Fakhrudin. Maksud dokter itu S3. S3 itu artinya, Mbak, saya itu mondoknya di Pondok Sarang. Mbah Maimun Zubair kan Sarang kan. Itu makanya saya sekali punya buku cetakan pertama kali, saya suan kiai saya langsung pesan. Pas hari itu kiai saya besok pagi berangkat haji. Din, kamu jangan kuliah. Bukumu saya bawa ke Mekah, saya doakan di sana. Itu saya ingat masih 10 tahun yang lalu. Kamu jangan kuliah ya. Saya sudah kasih saya gelar dokter ini, Pak, S3. S3 itu singkatan dari santri sarang sarongan. Jadi saya pakai sarung terus. Pesawat itu pakai sarung saya, pasti itu. Karena sudah saya didoktrin guru saya seorang S3 itu. Terima kasih, Pak. Pengalaman aja. Ini apa hubungannya dengan huruf jar tadi? Mohon maaf, pada itu saya training di Sulawesi. Subhanallah, yang datang itu adalah 40 pesantren se-Indonesia. Ada dari Irian Jaya, ada 1 provinsi 1 orang. Ini pertanyaan yang masuk Profesor Sewang bilang begini, huruf jar tadi langsung dari NTB, perwakilan NTB berdiri. Prof, yang hadir di sini kiai semua, nggak ada yang namanya huruf jar. Kalau huruf itu huruf jar. Awas ulang ini mohon maaf. Kalau memang saya mengakui, saya Allahu Akbar, saya mulai kecil huruf jar gitu loh. Baru kali ini mendengar huruf jar. Tapi memang benar kalau huruf itu kan amil yang mengamalkan. Harusnya huruf jarun, isim fa'il. Berarti yang mengejar, kalau i'rab jar. Tapi kita sepakat biar beliau nggak bingung. Huruf jar biarin, i'rab jar biarin ya. Karena sudah terbiasa. Mbak, ulangi, Mbak. Namanya huruf jar. Min ila an ada seterusnya, Mbak. Huruf itu contohnya Mbak, kalau dalam nahwu itu min artinya dari. Ila artinya ke dan seterusnya. Dari ke itu kan namanya apa? Huruf, Mbak. Betul nggak? Nah, apa huruf? Jawab, huruf adalah kata depan, bukan kata sambung. Saya akhirnya mengakui, saya analisa, oh betul juga kata depan, karena meski tempatnya di depan, nggak mungkin di belakang. Contoh, kemarin saya masjid dari, enggak, saya kemarin saya juga dari pasar, bilang pasar dari, nggak mungkin, Mbak. Mestinya darinya di dep, itu berarti huruf kata dep. Ini penting, Mbak, tulis itu. Berarti huruf adalah kata depan. Artinya kata depan itu tertentu, bukan umum. Dah, jadi secara huruf adalah saya tulis tertentu. Jadi yang paling umum apa? Isim dan fi'il. Coba saya tes dulu langsung, Mbak Reni yang bahasa Inggris. Mbak, ada tulisan Arab, Mbak. Mim sin jim dal. Oh, tidak ada orang baca misijid, tidak ada, Pak. Ada nggak orang baca misijid? Ada nggak ada ya? Bacanya mesti masjid. Don dan den yang dicatat. Coba, Pak. Masjid itu isim fi'il atau huruf, Pak? Dari mana tahu kok isim? Ya, terima kasih, bisa gitu kok. Berarti alhamdulillah training 10 menit sudah bisa isim gitu loh. Terima kasih, itu aja.
Kalau pekerjaan berarti fi'il, paham ya? Saya contohkan. Nasoro, saya terjemah menolong. Isi fi'il atau huruf? Kok tahu? Karena artinya kerja. Dah. Pertanyaannya Mbak, Pak, tulisan Arab saya nggak tahu artinya semua Pak. Ini yang jadi pusing. Ini, bagaimana saya menerka itu isim fi'il huruf di Al-Quran Pak? Mudah. Kalau tidak tahu artinya, contoh lagi Mbak, contohnya Allahu Akbar. Akbaru artinya agung. Isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tahu isim? Sifat. Yang terima kasih. Sudah bisa gitu Mbak. Masuk tidak apa-apa satu hari, tapi kalau nanti pusing sudah tinggal. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa, kelihatannya bisa ini. Yang penting ada cerdas gitu loh. Dah, sekarang pertanyaannya, Pak, saya nggak tahu artinya semua Pak. Ini yang jadi masalah. Buka halaman 2. Catatan penting yang isim Mbak, yang isim. Catatan penting apa? Mengetahui artinya. Nomor 2 adalah kalau tidak tahu artinya dengan ini untuk mengetahui tanda, tolong ditulis di sebelahnya Mbak. Mengetahui tanda-tandanya, tulis ini hal 3. Jangan tulis sedikit. Bukunya itu biar nanti jadi belajarnya itu ditulis sebelahnya hal 3 Hal 3 artinya halaman 3. Nanti belajarnya Anda ke halaman 3. Sama dengan fi'il nanti di sini. Kalau tidak tahu artinya, kalau fi'il dengan tanda-tandanya, tulis hal 10 biar cepat nanti. Yang nomor 2 itu hal 10. Sudah, isim dulu sekarang. Isim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda isim Mbak. Mohon yang lain, yang laki-laki sabar ya. Jenengan berarti mengambil hikmahnya. Ini subhanallah. Jenengan harus punya keyakinan segala sesuatu yang sudah terjadi yang saya lakukan di sini mesti takdir Allah. Jangan Anda berpikir, wah nanti kalau ngurusin 3 ini ya lemot, saya nanti nggak punya hasil. Jangan. Allah akan membuat hikmahnya apa. Di antaranya adalah jenengan nanti untuk mentransfer anak-anak ikuti seperti saya minimal. Kalau saya trennya khusus Anda jenengan nggak bisa transfer. Karena teori ngomong juga penting. Yang penting teori ngomongnya sebenarnya. Jadi jangan bayangkan terganggu dengan bertiga ini, jangan. Tapi tolong jangan bertiga harus semangat, gitu. Mentang-mentang jaringan ini 0 terus. Tapi biar minimal beliau yang jauh-jauh mengetahui, oh iya ya, mendengar wahumahu tidak pernah mendengar, fa'alayahlu tidak pernah mendengar, tapi bisa baca kitab. Ngeri nggak? Manusia setengah malaikat dengan ini. Tidak apa-apa. Biar dia bisa mengambil gambaran itu. Saya malah bangga, malah senang malah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Buka Mbak bukunya halaman 3. Tanda-tanda isim. 1 apa itu? Bisa dimasukin kamu. Awas, saya tulis Mbak. Untuk anak 0 Mbak. Jenengan amat saya punya putra umur enggak? Iya. Berapa umurnya? 12 sama 6. 12 tahun itu kelas berapa? SMP masih 4. Bisa insya Allah. Anda aja bisa, masuk anaknya nggak bisa. Nanti langsung pulang transfer. Jadi hari ini nanti pulang transfer, nanti besok cerita pada saya, Ustadz alhamdulillah anak saya bisa gitu loh. Nggak main-main. Nanti jadi lama-lama jadi punya sendiri nanti. Tetangga-tangga nanti diajarkan. Cagi. Untuk anak 0, tanwin itu adalah, terangkan saja, harokat di belakang, harokat apa Bu? Harokat tempatnya di belakang yang isinya double itu double gitu loh. Double. Berarti double di belakang apa? On and in itu mesti isim. Saya nggak perlu artinya. Pokoknya kalau ada tulisan Arab, kok belakangnya ada domah on atau apa bahasa sini apa? Domah on atau an atau contoh. Nasirun isim Pak, kok tahu ada on. Jalisan isim Pak karena ada an belakangnya. Khalidin isim Pak karena ada in. Itu Mbak, paham nggak ini? Paham? Awas saya tinggal loh. Kalau bunga saya tinggal. Udah? Paham lagi? Saya tinggal. Kalau ke diri saya yakin pernah belajar. Jadi pernah belajar gitu. Oh kecil Pak, tidak nggak masuk Pak. Berdua aja ini. Karena berdua ini nggak pernah mendengar fa'alayahlu falan. Ini ngeri ini sudah. Nanti tolong langsung dimasukkan ke Banjarmasin Pos. Berarti ada seorang guru bahasa Inggris tidak pernah mendengar fa'alayahlu falan bisa baca kitab dalam 3 hari. Masya Allah ngeri nanti. Khususnya perhotelan juga.
Dah, lanjut. Udah paham ya? Berarti kalau ada tulisan dibilang contoh sekali lagi. Langsung saya jawab Mbak Reni aja, Mbak Reni. Mbak Sodikun, isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tahu isim? Ada un. Apa artinya? Nggak penting. Jawaban saya tidak ngapain kalau saya tahu artinya mesti bisa menjawab gitu loh. Ini saya ingin tidak tahu arti tapi bisa menebak isim fi'il huruf berarti tidak artinya apa artinya tidak penting gitu ya. Terima kasih dah. Yang nomor 2 Pak, tanda-tanda isim yang nomor 2 dimasuki apa? Dimasuki al Mbak, tempatnya di depan bukan di belakang. Contoh alhamdulillah, isim fi'il atau huruf? Isim. Kok tahu ada alnya? Artinya apa? Tidak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Mbak Reni jawab. Isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tahu kok isim? Artinya apa? Nggak penting gitu. Terima kasih. Sudah cukup aja. Itu aja cukup. Sudah lanjut. Karena cerdas. Enaknya cerdas. Kalau lemot saya tinggal pasti itu. Yang nomor 3 Pak. Dimasuki apa namanya? Huruf jar, Mbak. Lah huruf jar itu jumlahnya di dunia ada 9, Mbak. Tolong kalau hafal alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, setengah hafal aja. Hafalkan, Mbak. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Hafal, Mbak. Kira-kira, Mbak. Baca dulu. Min, ila, an, ala, fi, ruba. Mbak, kaf. Jangan terlalu hafalah nanti terlalu pinter nanti. Setengah-setengah aja. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba. Min artinya dari, ila artinya dan itu semuanya huruf, Mbak. Itu semuanya huruf kata depan. Tidak mungkin tempatnya di belakang. Di dalam nahwu jumlahnya itu. Plus lagi 9 itu ada lagi yang nomor 4 namanya dimasuki huruf tanda-tanda isim dimasuki usap. Kosam itu sumpah. Sumpah itu termasuk bisa dimasukkan ini bisa tidak. Walhasil Mbak 9 sudah contoh Mbak huruf jar Mbak ya. Langsung saya jawab Mbak. Saya dulu nerangkan dulu. Zahaba Zaidun ila Allah. Min ila Mbak, huruf jar apa tadi? Min, ila, an, ala, fi, ruba dan seterusnya ada fi dah. Mbak contoh juga. Zahaba Zaidun ila suq. Langsung yang jawab Mbak Reni aja. Zaidun isim fi'il atau huruf? Zaidun isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tahu kok isim? Ila suq. Suq itu isim fi'il atau huruf? Jawab Mbak, suq adalah isim Pak. Kok tahu dari mana? Dimasuki huruf jar ila. Iya. Oh namanya kan terdepan, mesti tempatnya di depan. Berarti suq artinya apa? Enggak penting. Yang penting mesti jais karena ada apa? Paham ini? Contoh. Roja'a bakrun min dukan. Mbak, bakrun isim fi'il atau huruf? Dari mana tokoh isim? Dukan isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tokoh isim? Min artinya apa dukan? Min dari Nggak tahu, nggak penting gitu ya. Sudah cukup ya, sudah canggih sudah berarti cerdas semua sudah tutup. Terus tanda-tanda isim yang ke berapa itu Mbak? Yang 4 sudah dimasuki sumpah itu hanya ada 3 Mbak. Di dunia sumpah hanya ada 3 berarti nggak perlu dihafalkan. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi apa? Wawu, ba, ta. Jadi sumpah itu di dunia diakui dan diterima oleh Allah apabila minimal 3, hanya 3. Billahi, wallahi, tallahi. Contoh billahi tadi, andai kata ada orang sumpah selain ini bukan sumpah. Contoh dikasih wawu ba ta, contohnya sawahi saya nggak ambil uangmu, itu nggak sumpah karena sumpah harus ada tiga wawu ba ta. Paham? Sudah. Ada lagi rawahi, tidak mungkin, malah ada orang sumpah kok kurang ajar. Lillahi ta'ala saya nggak, lillahi ta'ala bukan sumpah itu. Paham? Sumpah hanya ada 3. Paham ini? Dah. Yang kelima Mbak, tanda-tanda yang kelima. dimasuki mamim. Awas, dimasuki mamim. Tulis Mbak di sini ket itu artinya keterangan. Sekarang buka bukunya, ditulis di bukunya, di buku. Jangan di buku, ditulis di notulennya. Buku tulis. Jangan di buku panduan, jangan. Ket ini aja keterangan artinya. Sudah.
kan kasih buku kan, nah itu kasih buku, bukunya dikasih keterangan, judulnya begini, keterangan mamimu. Yang dimaksud adalah, awas ini, ulangi, yang dimaksud mamimu adalah, jangan ditulis dulu, lihat saya. Ada tulisan Arab minimal 3 huruf, depannya ada mim, baik dibaca mu atau ma atau mi, kumpulannya ini mesti isim. Contoh madrasah, isim pak karena ada ma, tuh 2, 3, 4. Muslim, isim pak kok tahu ada mu, tuh 2, 3, minimal 3. Miftahun atau mistorotun, miftahun isim pak karena ada mi, tuh 2, 3, 4, minimal 3. Kalau 2 malah fiil, malah ada ma, tuh 2 fiil malahan, tidak boleh. Paham gak ini, Pak? Tulis, Pak. Berarti keterangan mamimu yaitu minimal 3 huruf. Ini persis itu aja, biar cepat nanti. Minimal 3 huruf, depannya baik dikasih ma atau mu atau mim, mesti isim. Nanti kita buka di Al-Quran. Jadi contoh Mbak, coba langsung Mbak Rani yang jawab. Milad isim fi'il atau huruf, Mbak? Isim. Dari mana kok tahu isim? Ada mi, tuh 2, 3, 4 isim, Mbak, mesti itu. Jadi kalau ada tulisan Arab, nanti kita buka apapun tulisan Arab, kalau ada mu, ma, mi, depannya pasti itu kalimat isim. Udah. Sekarang yang terakhir, tanda-tanda isim yang terakhir yaitu dimasuki. Tanda-tanda isim yang terakhir nomor berapa? Kurang, Mbak, kurang 1. Nomor 6 dimasuki tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak undi-undi. Bahasa Arabnya marbutoh, Mbak. Bahasa Arabnya marbutoh. Kalau di Jawa namanya tak undi-undi. Kalau di Jakarta namanya tak donat. Tempatnya mesti di belakang. Gitu loh. Coba. Itu kalau di sini tak apa itu namanya? Marbutoh bahasa Arab. Kalau di Jawa tadi tak undi-undi. Orang Jakarta mengatakan tak donat. Kalau di Banjarmasin tak apa ini biasanya? Tak bundar, ya biarin tak bundar lah. Pokoknya ada tak bundar di belakang, mesti itu isim. Udah. Madrasah, oh isimnya ada 2. Ada mas sama he. Nah, malah ada 2 tanda-tanda. Al-Fatihah, ada alnya, ada hanya. Andai kata 1 saja, andai kata solihah, isim atau huruf? Isim, dari mana tahu isim? Ada di belakang, mesti. Dah. Langsung Mbak, 1 menit hafalkan, Mbak. Cerdas-cerdas semua. Tanda-tanda isim: 1 dimasuki tanwin, 2 dimasuki al, 3 dimasuki huruf jar, yaitu andai kata anda hafal enggak apa-apa. Min, ila, an, ala, firuba, ba, kaf, lam. 4 dimasuki sumpah, wallahi billahi tallahi. 5 dimasuki mamimu, 6 dimasuki tak marbutoh. Hafal, Mbak? Setengah hafal aja. Kalau terlalu hafal namanya bukan manusia, namanya tidak punya lupa, itu malaikat. Jadi nanti lupa tidak apa-apa. Ya. Yang penting paham. Jadi metode ini, Mbak, syaratnya wajib diterangkan paham. Urusan lupa silahkan. Wajar orang nggak lupa, kacau. Pasti harus lupa gitu loh. Yang penting paham ini tadi ya. Sekarang buka halaman 10, tanda-tanda fiil. Buka halaman 10, tanda-tanda fiil. Tak tulis semuanya dulu. Tanda-tanda fi'il, Pak. 1 dimasuki apa namanya? Apa? Kot, tambahi Mbak garis miring lakod. Kot atau lakot. Tulis di sini depan, tempatnya mesti di depan. Tulis, Pak, kot garis miring lakot bukunya. Berarti kurang 1, baru kot kan, tambahi lakod. Ya. Mohon maaf mas-mas, bapak-bapak yang lain, serta yang lain. Pokoknya mohon maaf, hari ini yang saya tes hanya
Bu Reni sama Budi aja. Bu Rohmah karena pernah mendengar. Ya, berdua kok paham, subhanallah. Sudah saya tanggap dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah berhasil, Masya Allah. Saya syukur pada Allah. Ya, saya ulangi. Tanda-tanda fi'il satu dimasuki kot atau lakot tempatnya di depan. Contoh, qad aflahal mu'minuna. Aflaha fi'il. Dari mana tahu kok fi'il? Karena ada kot. Artinya apa? Enggak penting. Yang penting dimasuki kot. Mesti fi'il, Mbak. Paham gak ini? Coba lagi Mbak Reni. Mu'minuna isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tuh kok isim? Al. Terima kasih. Bisa gitu, nggak lupa. Terima kasih. Berarti nggak lupa gitu loh. Nah, ini ngeri Pak. Punya putra dua, punya suami, Masya Allah masih ingat. Berarti kan canggih gitu loh. Nggak kerjanya ibu rumah tangga atau kantor? Ngajar guru bahasa Inggris tadi ya. Masya Allah keren ya. Nanti di mana ngajarnya? Aliyah atau sanawiyah atau punya lembaga kursus? Nanti ditambah kursus bahasa Arab, ngeri nggak ini? Nggak apa-apa, canggih. Nanti semua orang akan berbondong-bondong nanti. Ngeri ini kursus, nanti tambahin ganti kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab.